Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup Kemudian sehat. gejala untuk fibrilasi atrium diungkapkan dengan berbagai deskripsi dari berbagai orang berbeda-beda. Dari literatur luar ada yang menyebutkan seperti ada gemuruh genderang di dada, atau seperti ada petir di dada, atau seperti ada ikan yang menggeliat di dada. Jadi bisa sangat subjektif dan bisa dideskripsikan dengan berbagai gambaran yang berbeda antara satu pasien dengan pasien lainnya. Terus kemudian bagaimana kita mengetahui atau menyadari secara dini apabila kita memiliki gangguan irama jantung? Sebelum gejala-gejala ini muncul, kita harus aware terhadap faktor risiko yang kita punya, yang tadi saya bahas, seperti apakah ada rutin konsumsi kafein, rokok, alkohol, atau ada kelainan tiroid, atau ada kelainan jantung, dan sebagainya yang seperti yang sudah disebutkan. Kemudian yang paling mudah adalah dengan cara rutin memeriksa denyut nadi. Jadi denyut nadi ini menggambarkan di perifer atau di ujung, frekuensi atau getaran atau denyut dari jantung kita. Jadi cara paling mudah adalah memeriksa di lengan dengan menggunakan 2-3 jari diletakkan seperti pada gambar. Kemudian biasanya jari telunjuk itu menjadi patokan, yang merasakan denyutannya tuh jari tengah. Kemudian Anda bisa hitung apabila denyut nadinya ini reguler yang saya maksud adalah teratur. Maka Anda cukup menghitung selama 5 detik, kemudian dikalikan 12, sehingga akan mendapatkan laju denyut nadi per menit. Tapi kalau tidak teratur, maka Anda harus hitung lebih panjang waktunya, sekitar 15 detik, atau bisa sampai 1 menit full, dihitung berapa kali dentuman yang Anda rasakan. Yang baik adalah denyut nadi yang teratur, berirama, seirama, dan selanjutnya. Kemudian kisarannya adalah dengan laju 60-100 kali per menit saat istirahat. Jadi jangan sampai salah paham, misalnya Anda habis naik tangga, atau habis berolahraga, atau habis stres emosi, misalnya marah-marah, nah Anda ukur nadinya cepat, dan itu wajar. Karena respon adaptif dari tubuh kita adalah saat kita membutuhkan tenaga yang lebih banyak, misalnya seperti habis olahraga, otomatis denyut jantung akan lebih cepat. Sebaliknya, kalau Anda sedang tidur, atau Anda atlet yang sering rutin olahraganya baik, fitness kelasnya bagus, biasanya bisa lebih rendah dari 60, bisa sampai 50-60. Karena dengan denyutan yang lebih kecil, jantung sudah cukup memadai untuk memompa darah sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh saat istirahat. Jadi ini adalah patokan kasar pada orang normal, 60-100 kali per menit saat istirahat. Nah, kemudian masalah teratur dan tidak teratur itu bisa digambarkan dari grafik ini. Kalau misalnya kita lihat spike atau puncaknya ini harusnya seperti ini dengan jarak yang sama. Jadi di jarak yang sama teratur. Tapi kalau irregular atau tidak teratur itu seperti itu kurang lebih. Kemudian selain reguler dan irregular, kita juga harus memperhatikan besaran denyutannya. Yang baik, ya denyutannya terasa sama, equal semuanya, sama besaran pulse-nya. Tapi kalau misalnya ada fibrilasi atrium, selain iramanya irregular, kemudian denyutnya juga berbeda-beda. Itu kurang lebih sedikit mengenai pemeriksaan nadi. Kalau Anda masih agak sulit untuk memeriksa di lengan, ada alternatif yaitu di daerah leher, di bawah dari tulang rahang. Agak ke bawah sedikit dari tulang jakun, kemudian ini ada otot, di tengah-tengahnya. Bisa diperiksa, di sini adalah arteri karotis. Tapi jangan menekan kedua-duanya dua sisi, karena bisa pingsan bila ditekan terlalu lama. Jadi hanya sebelah.
Nah, untuk menggambarkan lebih mudah, aritmia ini secara kasar bisa kita berdasarkan lambat atau cepat. Bila lajunya itu lebih cepat dari 100 kali per menit, kita sebut takikardia. Jadi iramanya lebih dari 100 kali per menit. Dan macam-macam takikardia ini macam-macam lagi sebetulnya. Tapi simpelnya seperti itu. Apabila Anda periksa saat istirahat lebih dari 100 kali per menit, takikardia. Kalau diperiksa kurang dari 60 kali per menit, maka bradikardi. Kecuali Anda yang tadi saya sebutkan, olahraga keras, atlet, kemudian saat tidur dalam, itu masih mungkin di bawah 60 kali per menit. Kemudian berdasarkan tempatnya, tempat munculnya impuls listrik, kita bisa bedakan jadi dua. Ada yang berasal dari ruang atas atau atrium, atau kita sebut supraventrikel. Ini terdiri dari beberapa jenis lagi, banyak. Jadi aritmia ini sangat luas, termasuk fibrilasi atrium, flutter atrium, ekstrasistol yang berasal dari atas disebutnya ekstrasistol supraventrikel dan takikardia supraventrikel. Relatif yang berasal dari atas atau yang berasal dari atrium itu jarang yang terlalu berbahaya. Dalam arti jarang yang menimbulkan kematian jantung mendadak, kemudian jarang juga bebannya menyebabkan bengkak atau gagal jantung. Tapi berbeda halnya apabila sumbernya berasal dari bawah atau dari bilik. Nah, yang berasal dari ruang bawah atau ventrikel ini, dari gambaran EKG biasanya rumput yang tadi itu lebar-lebar. Kemudian terdiri dari beberapa jenis juga, banyak. Contohnya ada ekstrasistol ventrikel dan takikardi ventrikel. Di mana cenderung yang dari bawah biasanya lebih maligna atau lebih ganas atau lebih berbahaya. Karena dia bisa menyebabkan henti jantung mendadak atau cardiac arrest. Kemudian ekstrasistol yang berasal dari ventrikel berbeda dengan yang dari supraventrikel. Karena yang berasal dari ventrikel, apabila jumlahnya banyak, lebih dari 10%, dia bisa mencetuskan pembengkakan jantung atau gagal jantung. Sehingga sangat penting untuk membedakan apakah dia berasal dari ruang atas atau ruang bawah. Bagaimana cara mendiagnosis dari kelainan irama jantung? Yang paling mudah adalah rekam jantung atau EKG. Namun rekam jantung ini memiliki ada beberapa keterbatasan. Karena kejadian aritmia atau kejadian gangguan irama ini hanya sebentar-sebentar biasanya, tidak terus-menerus, kecuali beberapa jenis tertentu. Jadi pada saat ada keluhan, kalau kita rekam saat itu, biasanya kan EKG hanya 6 detik saat di EKG. Dia hanya merekam yang saat 6 detik itu. Apabila tidak ada gangguan irama yang muncul saat perekaman EKG, maka EKG-nya bisa normal saja untuk iramanya. Dan kita agak sulit mendeteksi jenis kelainan iramanya apa. Kecuali pada saat Bapak atau Ibu di EKG memang sedang muncul keluhannya dan terekam jenis gangguan iramanya. Itu mungkin cukup membantu dokter untuk bisa mengetahui jenisnya. Tapi kalau misalnya tidak terekam, maka ada yang disebut Holter monitoring. Holter monitoring ini pada prinsipnya merekam EKG, cuman kalau EKG itu kan lead, jadi disadap dari berbagai dinding. Tapi kalau untuk Holter ini cukup 3 dinding, jadi dipasang 4-5 lead dan dipasang alat seperti sebesar handphone, dikalungin, dipasang di rumah sakit, kemudian dibawa pulang. Anda aktivitas seperti biasa, makan, tidur, aktivitas olahraga, pokoknya ditempel. Dan selama 24 jam, aktivitas jantung atau aktivitas listrik akan terekam dan bisa kita retrieve, bisa kita ambil datanya dan untuk dianalisis. Keuntungan dari Holter monitoring ini, kita bisa mengetahui jenis dari gangguan irama yang terjadi apa, kemudian beratnya, jadi berapa persen dibandingkan denyut jantung yang normal. Jadi misalnya kalau ada ekstrasistol atau ada kelainan irama, berapa persen dari 24 jam ini dia terjadi. Karena itu berpengaruh terhadap jenis terapi atau tata laksana yang perlu kita lakukan. Nah, untuk Holter monitoring, dia juga bisa membedakan gangguan irama yang berbahaya dan tidak berbahaya. Kemudian, karena diikuti lebih panjang selama 24 jam, jadi kemungkinan untuk menangkap gangguan irama panjang lebih besar daripada EKG atau rekam jantung yang hanya 6 detik. Kalau dalam 24 jam tidak terekam juga gangguan irama tersebut, Holter ini bisa dimodifikasi lebih panjang sampai dengan 3 hari atau 7 hari dengan alatnya khusus. Jadi bisa dicabut dan dipasang kalau misalnya mati. Itu kurang sih. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup
wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.